Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata beliau, asas, pondasi yang melandasi segala macam kebaikan adalah ketika engkau mengetahui, ketika kamu mengilmui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalimat ini sangat dalam, barakallahu. Ya, sekilas hal ini merupakan suatu hal yang negatif. Tapi ada yang positif di balik hal itu. Ketika kita menyadari kejelekan-kejelekan tadi itu adalah bentuk hukuman, apa yang Allah inginkan dari situ sebenarnya, tapi jarang orang yang paham ke arah sana. Dia hanya berhenti memandang kejelekan sebuah hukuman, kejelekan sebuah hukuman, hancur saya. Dia hanya terhenti pandangannya di situ. Padahal yang dibalik itu yang Allah inginkan. Apa itu? Fatabtahilu ilaihi ayyahula bainaka wa bainah. Sehingga engkau memohon kepada Allah agar menghalangi antara engkau dan kejelekan-kejelekan tadi. Yang melandasi kebaikan-kebaikan tadi adalah taufik dari Allah. Ya. Tetapi kata beliau, yang saya terbebani adalah apa? Keinginan untuk berdoa. Nah, itu yang susah. Barakallahu fikum, ya. Lihat levelnya beliau itu beda sama kita. Kalau kebanyakan orang ketika doa itu mikir dulu, kabulkan enggak ya? Dikabulkan enggak ya? Nanti jangan-jangan enggak dikabulkan. Berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau Umar enggak mikir dikabulkan tidaknya. Kenapa kata beliau? Karena kalau aku sudah dikasih hidayah oleh Allah, diberikan ilham untuk berdoa, pasti dikabulkan. Barakallahu fikum. Nah, kita misal la qadarullah, ya. Anak kita meninggal. Kan sedih kita. Nah, kalau kita fokusnya terus melihat anak yang meninggal ini, kita sedih terus, sambat terus. Apalagi kalau sebab meninggalnya karena kelalaian kita dalam menjaga dia. Itu kan rasa bersalah pada orang tua itu mesti akan dihantui. Nah, kalau itu yang dia lihat, dia akan terus sedih. Ya. Tapi kalau yang dia lihat anaknya yang tersisa yang masih hidup, masih ada 2 orang, masih ada 3 orang, yang muncullah syukur. Ya, yang satu ini tadi jadi tabungan di akhirat. Kalau dia sabar, yang 2 ini buat pelajaran. Jangan sampai dia lalai dalam menjaga anak-anaknya. Kan seperti itu. Atau barakallahu fikum, bentuk kehilangan kita apa? Ya. Anak kita yang jauh dari barakallahu fikum hidayah dan taufik. Kita sudah berusaha, tapi anak ini lebih memilih menjadi orang awam. Enggak lagi mondok di pondok pesantren, bergaulnya dengan pergaulan bebas, kita kehilangan dia. Nah, ya. Karena kesalahan kita, kelalaian kita, barakallahu fikum. Nah, kalau itu terus yang kita lihat, ya tadi, bawaannya sedih terus. Sisa masih ada 3-4. Nah, ini dirawat baik-baik, jangan sampai salah kita dalam mendidiknya. Dan seterusnya. Ketika kita kehilangan sesuatu, jangan terlalu fokus dengan yang hilang. Tapi lihat yang masih ada. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya kami memohon maaf barakallahu fikum atas perubahan ya yang mengisi jadwal. Yang pertama seharusnya adalah guru kami Ustazuna Al-Fadil Abu Abdillah Afifuddin As-Sidawi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Karena beliau berhalangan sehingga kami diminta oleh pihak panitia untuk menggantikan. Nah, yang kedua permohonan maaf dari kami atas keterlambatan. Ya, harusnya taklimnya ba'dal maghrib, jadi ba'da isya. Barakallahu fikum, karena tadi di perjalanan macet ya cukup panjang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi dengan saudara-saudaraku sekalian sebuah barakallahu fikum ilmu faedah yang begitu agung. Kami ambilkan dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kalau pada cetakan yang saya pegang, cetakan Dar Ibnu Hazm, itu pada halaman 144. Barakallahu fikum. Diberikan judul oleh pencetaknya Aslu kulli khairin taufiqullahi wa miftahuhu ad-du'a. Asal pokok dari segala kebaikan adalah taufik dari Allah. Jadi yang melandasi segala macam kebaikan dunia ataupun akhirat untuk kita adalah taufik dari Allah. Nah, dan kuncinya adalah doa. Jadi untuk meraih taufik yang merupakan landasan dari segala kebaikan, kunci untuk membukanya adalah doa. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata beliau, asas, pondasi yang melandasi segala macam kebaikan adalah ketika engkau mengetahui, ketika kamu mengilmui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalimat ini sangat dalam, barakallahu. Ya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau kita benar-benar paham kalimat ini, ya,
benar-benar kita mengerti dan mengilmui kalimat ini sebuah menjadi pondasi kebaikan di atasnya. Ya, ini kalimat sangat dalam, sangat bermakna, barakallahu fikum, dan dia merupakan bagian dari esensi kehidupan kita. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Makanya barakallahu fikum dalam doa-doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup banyak yang menggunakan lafaz ini. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Begitu juga dalam Al-Quran yang semakna dengannya. Ya, karena di dalam ucapan ini terdapat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yang begitu dalam. Di sini beliau mencoba mengungkapkan sebagian kecil dari makna kalimat Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Bahrun la sahilalah. Ucapan ini bagaikan lautan yang tak bertepi, bagaikan samudra yang tidak diketahui kedalamannya. Barakallahu fikum. Nah, beliau mengungkapkan sedikit di antara barakallahu fikum, ya, makna dari kalimat ini. Fatayaqqana hina idzin annal hasanati min ni'amihi fatashkuruhu 'alaiha wa tatadarra'u ilaihi alla yaqta'uha anka. Sehingga ketika Anda mengerti makna kalimat ini, akan muncul keyakinan pada saat itu bahwa kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, segala hal-hal yang kita rasa itu baik, kita akan menyadari itu semua adalah nikmat dari Allah. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik, kita akan sadar itu semua adalah pemberian dari Allah. Allah yang memudahkannya, Allah yang kasih. Nah, sehingga apa? Muncul rasa syukur. Ya. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, kalau tidak dibantu oleh Allah, nggak akan mungkin kebaikan itu bisa kita peroleh. Nah, Masya Allah kan. Jadi dari kalimat ini akan muncul karakter bersyukur. Orang yang memahami kalimat ini akan menjadi seorang yang abdan syakura. Dan itu yang diidamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afala akunu abdan syakura. Dan itu yang menjadi target iblis la'anahullah alaih. Setelah iblis menyebutkan la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apa target operasinya? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, sehingga kamu tidak akan mendapati kebanyakan hambamu itu menjadi orang yang bersyukur. Ya. Sehingga predikat seorang abdan syakura itu termasuk predikat yang tinggi. Bagaimana bisa mencapai predikat syukur? Ketika kita paham kalimat ini. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Ini semua Allah yang menghendaki. Nah, barakallahu. Muncul sikap syukur. Wa tatadarra'u ilaih. Dan muncul sikap tunduk. Muncul sikap tawadhu. Muncul sikap merendahkan diri. Hilang sikap kesombongan. Ya, barakallahu. Dengan mengerti arti kalimat ini, dengan memahami kalimat ini, sifat sombong itu barakallahu fikum hilang secara otomatis. Nah, karena ketika dia ingin menyombongkan dirinya atas keberhasilan, atas kesuksesan, atas segala macam kenikmatan yang dia raih, ketika dia sadar, wong Allah yang kasih mudah. Ya. Nah, teman-teman sudah banyak yang berusaha
nggak ada yang berhasil. Kita yang usahanya nggak seberapa berhasil. Kalau nggak dikasih mudah sama Allah nggak akan mungkin. Jadi ketika dia ada bisikan untuk sombong, itu langsung dilibas sama ma'rifah, sama pengetahuan akan kalimat ini. Ketika dia hendak sombong, tahu, Masya Allah kan. Kalau bukan Allah yang menghendaki, gak akan mungkin saya mendapatkan ini. Nah, jadi dengan kita mengerti kalimat ini, barakallahu fikum, ya, akan muncul sikap tawadhu. Ketika dipuji-puji oleh orang, Masya Allah ya fulan, tabarakallah ya allan, barakallahu fikum. Baik. Maka apa? Dia tidak sombong, dia merendah. Enggak ya akhi, bukan. Ya. Nah, bukan karena ana, bukan dengan sebab ana. Allah yang kasih mudah. Barakallahu fikum. Ketika dia mengerti, Masya Allah kan. Wa malam yasha lam yakun. Ya, akan muncul karakter tawadhu, akan hilang sifat sombong pada orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga apa? Kenikmatan dan kebaikan-kebaikan tadi tidak akan terputus. Sehingga apa muncul berikutnya? Kebaikan itu akan langgeng pada kita. Karena syukur, ya kan? Syukur itu kan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Dengan syukur nikmatnya makin tambah. Dengan tawadhu tidak sombong, nikmatnya makin tambah. Nah, barakallahu. Sehingga apa? Mengerti ucapan ini membuat kita mendapatkan kebaikan tadi secara langgeng. Awet. Luar biasa. Ya kan? Saya bilang apa tadi? Ini ucapan, ini lautan tak bertepi, ya. Dalamnya bisa diukur. Barakallahu itu. Baru secuil ini beliau ungkapkan. Lanjut lagi. Wa anna sayyiati min khudlanihi wa uqubatihi. Dan bahwa kejelekan-kejelekan adalah bentuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ya, bahwa segala macam kejelekan, segala macam al-makruhat, barakallahu fikum, sebagai bentuk hukuman atas tindak dan perilaku kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin merendahkan kita. Secara sekilas, hal ini merupakan suatu hal yang negatif. Tapi ada yang positif di balik hal itu. Ketika kita menyadari kejelekan-kejelekan tadi itu adalah bentuk hukuman, apa yang Allah inginkan dari situ sebenarnya, tapi jarang orang yang paham ke arah sana. Dia hanya berhenti memandang kejelekan sebuah hukuman, kejelekan sebuah hukuman, hancur saya. Dia hanya terhenti pandangannya di situ, padahal yang dibalik itu yang Allah inginkan. Apa itu? Fatabdahilu ilaihi ayyahula bainaka wa bainah. Sehingga engkau memohon kepada Allah agar menghalangi antara engkau dan kejelekan-kejelekan tadi. Jadi maksudnya Allah memberikan hal-hal yang buruk tadi agar kita kembali kepada Allah. Ingat, oh iya, saya salah. Oh iya, saya telah jauh dari Allah. Nah, jadi ketika dia terpuruk, dia tahu kemana dia harus kembali. Yang ini jarang orang sampai ke sana ngelihatnya. Yang cuma dia lihat apa? Keterpurukan tadi. Sehingga yang muncul hanyalah sambat, mengeluh, bla 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 dan seterusnya. Dia tidak melihat yang dibalik itu. Padahal itu yang Allah inginkan. Allah buat dia susah. Allah buat dia melarat. Allah buat dia merasa tidak
nyaman. Maksudnya apa? Kamu harus kembali kepada aku. Nah, ya, tapi jarang orang yang lihatnya tembus sampai ke sana. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Kemudian kata beliau, wala yakiluka fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiati ila nafsika. Dengan pengetahuan ini juga Anda akan mengerti dan berharap Allah Subhanahu wa taala tidak memasrahkan perbuatan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang jelek-jelek kepada dirimu pribadi. Jadi dengan mengerti kalimat ini barakallahu fikum, yang muncul apa? Karakter tawakal. Ya. Karakter barakallahu fikum seseorang yang tidak mempercayakan segala sesuatunya pada kemampuan dia pribadi. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia ingin melakukan hal-hal yang baik, ketika dia ingin terhindar dari hal-hal yang jelek, dia akan selalu meminta kepada Allah. Kenapa? Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Karena dia tahu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga kalau orang itu lebih percaya pada dirinya sendiri, ya, kalau saya ini insya Allah semangat terus, nah ibadahnya, ya, saya ini tidak akan futur, nggak mungkin saya maksiat. Dia lebih yakin dengan kemampuan dirinya. Itu adalah alamat pertama kali orang ini bahkan tergelincir para pemirsa. Nah, menunjukkan orang ini nggak ngerti kalimat Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Jadi dengan memahami kalimat ini, seorang itu barakallahu fikum akan bertawakal kepada Allah dan dia justru tidak bersandar pada kemampuan dirinya. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Waqad ajma'al arifuna ala anna kulla khairin fa asluhu bi taufiqillahi lil 'abdi. Dan sungguh orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, semuanya sepakat bahwa segala kebaikan pokoknya adalah taufik dari Allah kepada hamba. Yang melandasi kebaikan-kebaikan tadi adalah taufik dari Allah. Kalau tidak Allah kasih taufik, orang itu tidak akan barakallahu fikum berusaha meraih kebaikan tadi. Nah, tidak akan berusaha menghindar dari yang jelek. Jadi yang melandasi kebaikan adalah taufik dari Allah. Wa kullu syarrin fa asluhu khudlanihi li'abdi. Dan segala bentuk kejelekan yang melandasinya, yang menjadi dasarnya, yang menjadi pokoknya adalah ketika Allah menginginkan merendahkan hamba tersebut. Kalau Allah sudah pengen dia ini jadi rendah, Allah pengen orang ini hancur, tidak ada yang bisa menepis, nggak ada yang bisa membendung. Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Nah, walaupun dia barakallahu fikum, ya, 1 jam yang lalu adalah barakallahu fikum aslahus sholihin, orang yang paling soleh di muka bumi. Nah, ya, aqrabul muqarrabin, orang yang paling dekat dengan Allah. Bima yabdu finnas, yang nampak pada manusia. Tapi kalau Allah berkehendak, hancur ini orang. Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Jadi yang melandasi kebaikan, taufik dari Allah, yang melandasi keburukan ketika Allah menginginkan merendahkan orang tersebut.
Wa ajma'u anna taufiqa alla yakilukallahu ila nafsika. Orang-orang bijak juga bersepakat bahwa taufik dari Allah, ya, bahwa taufik dari Allah itu adalah Allah tidak memasrahkan segala urusan kepada kemampuan dirimu. Barakallahu fikum. Jadi termasuk bentuk taufik dari Allah, seorang hamba itu barakallahu fikum, ya, tidak merasa cukup dengan kekuatan dia pribadi. Nah, termasuk taufik dari Allah, barakallahu fikum, seorang hamba itu akan selalu berusaha terkoneksi, ya, berserah dan bertawakal kepada Allah. Itu merupakan bentuk taufik, barakallahu fikum. Nah, yang melandasi segala kebaikan. Ya. Wa annal khudlana wa huwa ayukhalliya bainaka wa baina nafsika. Dan di antara tanda Allah menginginkan kerendahan bagi seseorang, Allah membiarkan antara barakallahu fikum dirimu, ya, dengan hasratmu. Artinya apa? Termasuk tanda kerendahan. Seseorang itu dia lebih dikuasai oleh hawa nafsunya. Seseorang itu lebih dikuasai oleh hasratnya. Seorang itu lebih dikuasai oleh ketamakannya, ambisinya. Nah, ya. Ini tanda orang bakal hancur. Nah, dan itu barakallahu fikum menjadi indikasi bagi kita. Ketika kita lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mengikuti hasrat keduniawian kita, lebih mengikuti ambisi dan ketamakan kita, itu alamat mau hancur. Barakallahu fikum. Baik. Fa idza kana kullu khairin fa asluhu at-tawfiq wa huwa biyadillah la biyadil 'abdi famiftahuhu ad-du'a wal iftiqar was-sidqul laja war-raghba war-rahba ilaih. Maka bila segala kebaikan yang melandasinya adalah taufik dari Allah, dan kita tahu taufik dari Allah itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba, maka kuncinya adalah doa. Karena Allah yang megang taufik. Ya. Karena Allah yang punya wewenang, yang mengendalikan taufik tadi, Allah berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau pengen dapat, harus pegang kuncinya. Apa kuncinya? Doa. Doa apa? Minta taufik kepada Allah. Makanya itu dalam surah Al-Fatihah dibaca terus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang merupakan rukun dalam sholat. Kalau nggak dibaca, nggak sah. Nah, kenapa? Allah itu pengen kita selalu minta taufik kepada Allah. Makanya sholat itu wajib 5 kali dalam sehari. Allah itu inginnya kita selalu dapat kebaikan. Ya, karena kita minta paling tidak 5 kali dalam sehari, minta taufik, minta hidayah. Barakallahu fikum. Nah, ya, makanya sholat itu penting. Makanya barakallahu fikum yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholat. Itu semua berkaitan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi sholat itu menentukan baik tidaknya. Karena dalam sholat itu diantaranya ada permintaan taufik kepada Allah. Yang merupakan kunci dari taufik itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga jangan heran orang yang jauh dari sholat, barakallahu fikum, hancur. Ya. Nah, jauh dari kebaikan. Barakallahu fikum. Faqad arada ayyaftahalahu.
Taib doa tadi al-iftiqar ya, kuncinya tadi adalah doa, merasa butuh dengan Allah, jujur dalam berserah kepada Allah, rahbah, harapan dia kepada Allah, rahbah, kekhawatiran dia kepada Allah. Nah, itu semua adalah kunci dari taufik. Famata a'ta al-abda hadzal miftah faqad arada ayyaftahalahu. Maka tatkala Allah membuka bagi seorang hamba, atau ketika Allah memberi hamba tersebut kunci ini, berarti Allah menginginkan membuka pintu taufik dan hidayah untuk dia. Jadi ketika seorang hamba tadi barakallahu fikum rajin berdoa, ya, dia barakallahu fikum berserah diri kepada Allah dengan jujur, ya, bukan sebuah pencitraan atau tendensius, barakallahu fikum, na'am. Berharapnya, rasa takutnya, ketika itu ada pada diri kita, menunjukkan barakallahu fikum Allah menghendaki taufik untuk kita, membuka taufik untuk kita. Wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khair murtajan dunahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat dia kehilangan kunci tadi, ya, jarang doa, barakallahu fikum, berserah kepada Allah juga tidak ada, berharap kepada Allah juga tidak ada, takut kepada Allah juga tidak ada. Nah, benar-benar barakallahu fikum dia mengandalkan kemampuan dia sendiri dan manusia yang ada di sekitarnya. Maka yang terjadi adalah barakallahu fikum, ya, pintu-pintu kebaikan itu akan terkunci dari dia. Mati langkahnya. Ya, orang yang jarang berdoa, tidak berserah kepada Allah, enggak ada harapan dia kepada Allah, enggak ada rasa takutnya kepada Allah, dikunci itu orang dari kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, dari pintu kebaikan dikunci. Karena apa? Kuncinya hilang. Qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kalamun nafis. Berkata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Kata beliau, "Inni la ahmilu hammal ijabah. Walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu." Kata Umar, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Sesungguhnya aku tidak merasa terbebani, ya, hasrat yang menggebu-gebu agar doaku itu terkabulkan. Antum lihat, ya, kalem orang yang arif, sudut pandang beliau. Beliau mengatakan, saya tuh gak khawatir masalah dikabulkan tidaknya doa. Gak terbebani dengan itu. Nah, saya gak beban doa saya itu dikabulkan atau tidak. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tetapi kata beliau, yang saya terbebani adalah apa? Keinginan untuk berdoa. Nah, itu yang susah. Barakallahu fikum, ya. Lihat levelnya beliau itu beda sama kita. Kalau kebanyakan orang ketika doa itu mikir dulu, kabulkan enggak ya? Dikabulkan enggak ya? Nanti jangan-jangan enggak dikabulkan. Berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau Umar enggak mikir dikabulkan tidaknya. Kenapa kata beliau? Karena kalau aku sudah dikasih hidayah oleh Allah, diberikan ilham untuk berdoa, pasti dikabulkan. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau Umar nggak mikir dikabulkan tidaknya. Kenapa kata beliau? Karena kalau aku sudah dikasih hidayah oleh Allah,
diberikan ilham untuk berdoa, pasti dikabulkan. Nah, beliau yakin kalau saya doa pasti makbul. Yang susah itu membangkitkan keinginan untuk selalu berdoa. Nah, itu bedanya level kita sama Umar. Kalau kita tuh mikirnya dikabulkan gak ya? Dikabulkan gak ya? Barakallahu fikum. Tahu ya bedanya ya? Orang yang masih mikir ketika doa dikabulkan enggak, dia ada suudzon kepada Allah. Menganggap jangan-jangan enggak mampu nih Allah. Ya kan? Menganggap barakallahu fikum berat hal tersebut bagi Allah. Barakallahu fikum. Padahal dalam nas hadis Nabi mengatakan innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi ayyarfa'a yadahu wa yaruddahu sifra. Allah itu adalah zat yang maha pemalu dan maha dermawan. Allah malu kalau ada seorang hamba yang sudah ngangkat kedua tangannya, kemudian ketika dia turunkan gak dapat apa-apa. Artinya apa? Orang itu kalau sudah berdoa, ijabah jaminannya. Nah, dan keterangan yang dijelaskan oleh para ulama, bentuk ijabahnya itu terkadang barakallahu fikum tidak dalam bentuk apa yang kita minta. Ya kan? Terkadang barakallahu fikum diganti dengan bentuk yang lain karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Barakallahu fikum. Nah, diganti sama yang lebih baik. Atau barakallahu fikum diganti dari sesuatu yang jelek yang bakal menimpa kita, diganti dengan yang baik. Atau disimpan, ini gak bagus kalau dikasih di dunia, kasihnya di akhirat. Artinya apa? Artinya orang yang berdoa itu gak pernah kosong tangannya kalau kembali. Barakallahu fikum. Yang masalah itu apa? Malesnya berdoa. Luar biasa. Kalamnya sahabat Umar, ya. Beliau mengatakan saya tuh nggak terbebani masalah dikabulkan atau tidak. Karena apa? Karena kalau sudah doa, saya yakin ijabah jaminannya. Yang jadi masalah itu kita ini gemar tidak untuk berdoa. Nah, menunjukkan apa barakallahu fikum? Menunjukkan tadi sudut pandang beliau, beliau tidak meragukan Allah, tetapi meragukan dirinya. Paham ya? Nah, ragukan dirinya, saya ini bisa nggak ya terus istiqomah rajin berdoa kepada Allah. Dan dalam nas-nas barakallahu fikum Al-Quran ataupun sunnah, anjuran untuk berdoa itu selalu digencarkan. Nah, barakallahu fikum. Sampai Nabi mengatakan, hatta yang namanya tali sendal, ente kalau mau minta, minta kepada Allah. Sampai seremeh dan sekecil itu. Kita diminta untuk selalu merengek dan mengadu kepada Allah. Yang jadi masalah apa? Kita yang malas. Barakallahu fikum. Nah, untuk doa tadi. Justru apa? Kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi kalamun nafis. Wa ala qadri niyatil abdi wa himmatihi wa muradihi wa raghbatihi fi dzalika yakunu taufiquhu subhanahu wa i'anatuhu. Maka sesuai dengan kadar niat seorang hamba, barakallahu fikum, hasratnya, keinginannya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sebesar itulah kadar taufik dan pertolongan Allah yang akan dia peroleh. Ya. Jadi semakin besar kita berharap kepada Allah, semakin tinggi niat kita kepada Allah, ya, semakin dalam hasrat kita kepada Allah, maka taufik yang kita dapat juga semakin besar. Barakallahu.
Fal ma'unatu minallah tanzilu 'alal 'abdi 'ala qadri himamihim wa thabatihim wa raghbatihim wa rahbatihim. Maka pertolongan dari Allah akan turun kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar semangat-semangat mereka, kekokohan mereka, harapan mereka dan takutnya mereka kepada Allah. Semakin besar itu, maka pertolongan Allah juga akan semakin besar. Barakallahu. Ya. Jadi ketika kita merasa berat-beratnya beban kehidupan, ya, kita merasa pada titik nadir, pada puncak kejenuhan. Nah, solusinya itu apa, Bang? Perbesar harapan kita kepada Allah. Kenapa? Nanti pertolongan yang dapat juga besar. Barakallahu. Wal khuzlan yanzilu alaihim ala hasabi dzalika. Begitu juga kehinaan yang turun kepada mereka sesuai dengan kadarnya. Kalau harapan dia kepada Allah, rasa takut dia kepada Allah, himmah dia kepada Allah kecil, maka khuzlannya akan diperoleh akan semakin besar. Nah, ya. Jadi dengan keterpurukan yang kita alami, solusinya bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat. Semakin kita menjauh, semakin terhina kita, semakin hancur kita. Barakallahu. Fa innallaha tafallahu subhanahu ahkamul hakimin wa a'lamul alimin. Karena Allah itu adalah zat yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Yaba'ut taufiqa fi mawadhi'ihi allaiqati bih. Allah tentu akan meletakkan taufik tadi pada tempat-tempat yang layak. Allah akan berikan taufik itu pada orang yang memang mengharapkannya. Begitu besar harapannya kepada Allah, ya Allah kasih, pas, ini orang pantas dapat taufik. Nah, dan sebaliknya orang yang tidak mengharapkan taufik tadi, ya pantas kalau dia mendapatkan kehinaan, karena dia tidak meminta kemuliaan dari Allah. Wal khuzlan fi mawadhi'ihi allaiqati bih. Dan kerendahan, kehinaan Allah tempatkan pada tempatnya yang layak untuknya. Wa huwal alimul hakim. Dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'ati syukri wa ihmalil iftiqari wad du'a. Tidaklah didatangkan orang yang didatangkan kehinaan-kehinaan tadi, melainkan dari sisi apa? Orang itu menyia-nyiakan rasa syukurnya. Ya. Nah, isinya apa? Sambat, mengeluh, aduh, u. Ya. Ketika dapat musibah, ketika keterpurukan, ketika berhadapan dengan kegagalan, barakallahu fikum. Ya. Bukan sisi syukur yang dia lihat, barakallahu fikum. Nah, tapi sisi kehilangannya, maka semakin lama semakin terpuruk dia. Barakallahu fikum. Nah, wa ihmali al-iftiqar wa du'a. Karena dia melalaikan bersandarnya kepada Allah dan doanya kepada Allah. Wala dhafira man dhafira bimasyiatillah wa aunih illa biqiyamihi bisyukri wasidqil iftiqar wa du'a. Dan tidaklah sukses, berhasil orang yang berhasil dengan kehendak Allah, melainkan dengan ketika dia menegakkan rasa syukur. Ketika dia jujur dalam bersandar kepada Allah. Ketika dia terus rajin doa kepada Allah, minta ya Allah, Allah karim. Nah, sukses nih orang. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita kehilangan sesuatu, fokus kita itu jangan lihat yang hilang, tapi lihat yang masih ada. Apa yang tersisa. Kalau kita lebih fokus ke sini, syukurnya akan muncul. Kita misal la qadarullah, ya.
anak kita yang meninggal. Kan sedih kita. Nah, kalau kita fokusnya terus melihat anak yang meninggal ini, kita sedih terus, sambat terus. Apalagi kalau sebab meninggalnya karena kelalaian kita dalam menjaga dia. Itu kan rasa bersalah pada orang tua itu mesti akan dihantui. Nah, kalau itu yang dia lihat, dia akan terus sedih. Ya. Tapi kalau yang dia lihat anaknya yang tersisa yang masih hidup, masih ada 2 orang, masih ada 3 orang, yang muncullah syukur. Ya, yang satu ini tadi jadi tabungan di akhirat. Kalau dia sabar, yang 2 ini buat pelajaran. Jangan sampai dia lalai dalam menjaga anak-anaknya. Kan seperti itu. Atau barakallahu fikum, bentuk kehilangan kita apa? Iya. Anak kita yang jauh dari barakallahu fikum hidayah dan taufik. Kita sudah berusaha, tapi anak ini lebih memilih menjadi orang awam. Enggak lagi mondok di pondok pesantren, bergaulnya dengan pergaulan bebas, kita kehilangan dia. Nah, ya. Karena kesalahan kita, kelalaian kita, barakallahu fikum. Nah, kalau itu terus yang kita lihat, ya tadi, bawaannya sedih terus. Sisa masih ada 3-4. Nah, ini dirawat baik-baik, jangan sampai salah kita dalam mendidiknya. Dan seterusnya. Ketika kita kehilangan sesuatu, jangan terlalu fokus dengan yang hilang. Tapi lihat yang masih ada. Barakallahu. Nah. Dan terakhir kata beliau, wa malaku dzalika as-sabru fa innahu minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Fa idza quti ar-ra'su fala baqa'a lil jasad. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Baik. Dan yang bisa memiliki itu semua adalah kesabaran. Sabar. Nah, karena kesabaran itu, ya, kedudukannya pada iman kita itu seperti kepala pada jasad. Ya. Iman itu akan kokoh, akan terus ada kalau sabar masih ada. Sabar itu bagikan kepalanya iman. Sebagaimana kata beliau, ketika kepala itu terpotong sudah tidak ada, maka jasad dianggap tiada. Nggak ada artinya. Kesabaran, barakallahu fikum, keimanan itu akan terus ada pada diri kita. Ya, keyakinan kita tentang agama ini, keyakinan kita tentang dakwah ini, keyakinan kita tentang apa yang kita jalani dari barakallahu fikum dakwah ahli sunnah salafi, itu akan tetap ada kalau kita sabar. Nah, kalau tidak ada sabarnya, ya tadi lepas kita jadi orang awam lagi. Ya, jauh dari sholat, jauh dari talim, jauh dari amal-amal yang lainnya. Kenapa? Nggak ada sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya itu yang barakallahu fikum bisa kita bagi pada pertemuan kali ini. Ya, kalam yang sangat luar biasa dan begitu dalam dari beliau rahimahullah ta'ala. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.